pasar itu akan selalu membentuk pola-pola yang harmonis ya. Kita coba untuk bersihkan dulu biar kita lihat ya. Selama tidak ada yang high dan low yang menuju ke atas, maka itu bukan tren, datar namanya. Jadi tren itu betul-betul harus kita pahami ya, kita lihat. Misalkan begini. Oke, kita lihat misalkan dia mulai bergerak turun. Di sini turun, kemudian naik. Ya, diperhatikan naiknya tidak lebih dari high-nya. Ya. Jadi high-nya merendah. Setelah itu dia turun lebih rendah lagi low-nya. Kemudian dia koreksi naik begini. Ini low-nya, ini low-nya. Puncaknya menuju ke bawah, swing low-nya menuju ke bawah. Maka ini adalah satu pola tren turun. Sehingga entry kita setelah dia tidak mampu menembus area retest-nya ya, kita menempatkan posisi sell tuh di sini. Sell-nya di situ. Targetnya di mana? Yang ideal, yang realistis target kita di sini. Di support-nya ya. Kita uji 700 ya cukup ya, 500 600 cukup. Kita uji dari atas ke bawah ini 700 ya. Mungkin kita ambil 600 cukup. Bahkan lebih panjang. Cuma kalau waktunya terlalu malam ya jangan ya. Kita ambil berikutnya lagi nanti. Kemudian dia mulai bergerak naik ya. Ini selesai sampai di sini, kelihatan dia mulai berbalik itu kelihatan. Satu, dia mulai ada kehabisan kekuatan di sini ya. Mulai ada penolakan. Mulai ada merah, mulai ada hijau lagi. Sehingga ini sudah mulai naik lagi. Di sini low-nya sudah tidak bisa ditembus lagi. Low-nya atau rendahnya ini sudah tidak ada lagi yang lebih rendah lagi. Maka ini mulai berbalik, mulai bergerak ke atas. Sampai di mana? Sampai ada swing. Ini swingnya. Oke. Jadi menghitungnya dari sini nanti. Mulai mengawali menghitungnya dari sini. Yang sebelah kiri sudah selesai. Karena bisa menjadi tren baru ya. Intinya ketika dia naik, kemudian turun, low-nya itu masih lebih tinggi atau meninggi. Ini low-nya di sini, ini low-nya di sini. Kemudian dia high-nya harus lebih tinggi lagi. High-nya lebih tinggi. Artinya ini swing high-nya, ini swing high-nya yang menuju ke atas. Ini swing high yang menuju ke atas. Maka setelah dia retest itu menguji levelnya, dia akan kembali naik lagi. Dia akan kembali naik lagi. Maka ini satu pola tren. Dua puncak, dua lembah terpenuhi. Akan selalu begitu, berulang-ulang nanti. Akan selalu berulang-ulang ya. Kita acak dulu misalkan. Nah, ketika kita lihat pokoknya di mana puncaknya, tertingginya tidak bisa dilewati lagi. Ya. Tertinggi tidak bisa dilewati lagi. Ya, ini misalkan tertinggi. Nah, ini tertinggi. Ini misalkan banyak penolakan, dia mulai bergerak turun ya. Kita tarik aja. Turun, kemudian naiknya tidak lebih tinggi dari swingnya. Kemudian dia merendah atau turun lagi lebih rendah low-nya, kemudian dia retest menguji resistennya, maka ini huruf B terpenuhi atau dua puncak dua lembah terpenuhi, berikutnya akan kembali bergerak turun. Intinya kita tahu arah dulu, nanti baru kita menempatkan entry kita. Sampai di mana? Ya kita mengujinya sampai di supportnya. Kalau nanti lewat lagi sampai di supportnya lagi. Kalau nanti dia lewat lagi ya sampai di supportnya lagi, begitu bertahap terus. Nah sampai pada titik yang lemah, maka di sini berat. Low-nya sekarang hanya berada di sini, tidak terbentuk low yang baru. Maka bisa jadi nanti kembali trennya berubah. Yang penting kita lihat dia bergerak turun tidak lebih rendah dari low-nya. Dia bergerak naik lebih tinggi dari high-nya. Kemudian dia turun, kita uji di area retestnya. Bahkan tidak sampai retest, ternyata hanya sampai di sini. Kemudian dia mulai bergerak lagi di atas high-nya. Pola M sudah terbentuk atau dua puncak dua lembah. Intinya minimal ada gambaran. Oh, kita lebih fokus ke buy. Bisa nanti entry di sini, bisa entry di sini. Nanti masuk ke wilayah entry ya. Materinya belum. Intinya kita tahu arah dulu. Oh, arahnya mau ke atas. Biasanya begitu. Nanti ada tanda-tanda berbalik lagi, turun lagi. Kemudian kalau dia tidak ada break, bahkan dia akan lebih lompat begini.
maka dia akan terus bergerak, akan bergerak naik. Ya, mungkin ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan struktur market. Yang penting kita lihat, coba nanti dirangkai tingginya, rendahnya. Tingginya semakin meninggi, rendah semakin meninggi, maka itu trennya naik. Kalau dia tren turun, puncak atasnya mulai merendah, puncak bawahnya juga mulai merendah. Gambarnya, kalau saya gambarkan yang sederhana begini. Ingat, dia naik. Ini menjadi ada swing. Nah, swingnya diperhatikan yang bawah, asal tidak lebih rendah dari sini, maka ini bisa menjadi potensi ya, berpeluang dia akan membentuk satu struktur ke atas. Sehingga nanti kita tinggal lihat apakah break di sini. Harus break dulu, harus di atasnya swing. Nah, setelah break di sini kita tunggu retestnya sampai di sini. Kalau sudah mulai memantul jadi hijau, maka ini sudah terpenuhi. Puncak, puncak, lembah, lembah. Puncak, puncak, lembah, lembah. Dua puncak, dua lembah menuju ke atas, maka ini trennya naik. Arahnya ke atas. Sebaliknya ketika turun juga sama. Ya, ketika turun, naiknya tidak lebih tinggi di sini, turun lagi lebih rendah dari sini, naik lagi diuji di sini. Asalkan tidak lebih tinggi dari sini, walaupun sampai di sini tidak masalah. Karena high-nya menuju ke bawah, low-nya menuju ke bawah. Sehingga berikutnya akan begini. Maka yang paling penting kita nanti bisa kira-kira, saya nanti yang mau menggunakan seperti apa. Kita menyesuaikan saja ya. Karena tidak ada satupun nanti yang sama. Seorang mentor satu dengan yang lain akan berbeda, trader profesional satu dengan lain berbeda, bahkan spekulan besar itu pun berbeda satu dengan yang lain. Metode yang digunakan berbeda. Hanya saja yang paling utama itu memang tahu support resisten itu aja. Support resisten tahu, kemudian mampu membaca pergerakan arah dominannya kemana. Itu yang paling penting. Sedangkan entry itu bebas. Arah naik kita melawan sell boleh. Arah naik kita melawan ikut dengan buy boleh. Karena dua-duanya punya peluang. Dia bergerak kuat naik, ya, bergerak kuat naik juga tidak menjamin dia terus. Dia kuat naik, misalkan kita melawan sell, yang kita manfaatkan hanya koreksi kecil begini, hanya misalkan 600. Ini boleh saja, bahkan sering koreksi dan kembali lagi naik. Artinya kita tahu exitnya, tahu entry-nya, tahu exit-nya. Dia bergerak pelan-pelan begini, ya. Kita misalkan arahnya mau ke atas, kita ikut buy juga boleh. Jadi tidak ada batasan buy dan sell itu di mana, tidak ada batasan dan tidak ada aturan baku karena masing-masing punya cara. Bahkan sekali lagi melawan pun tidak masalah, tidak ada salah. Kalau mereka menempatkan jangan di situ, itu ya itu menurut dia. Kita bisa menempatkan di situ dengan taking profit yang berbeda. Gitu loh. Jadi kalau tanya ada enggak yang baku, tidak ada satu metode pun yang paling baku, tidak ada. Kalau kita mencari yang baku, mencari yang nanti pas diterapkan, yang profit pun tidak ada, sama sekali tidak ada. Jangankan yang orang-orang biasa, profesional pun tidak bisa baku, dia berbeda-beda. Karena menyesuaikan kondisi. Market itu tidak bisa dipakai yang baku apa adanya dan sama, tidak bisa. Ya, dengan kondisi yang sama, dengan case yang sama, nanti penerapannya bisa berbeda untuk penanganannya. Ya, kira-kira begitu. Jadi Mas Fajar biar terbuka semuanya, biar nanti wawasannya juga lebih luas. Jadi tidak hanya kita berpikir pendek tapi lebih luas lagi. Intinya kembali nanti kita ke masing-masing bagaimana kita menerapkan, mempraktekkan dan menyesuaikan saja dengan style kita.